Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam Juragan Daniel. Sehat-sehat Pak Kang. Selalu always. Selalu always. Apa menu makan malam hari ini? Oh, itu tidak penting. Oh, iya. Yang jauh lebih penting, Adalah? 3 hari lagi Duh. kita akan merayakan kemerdekaan kita sebagai anak bangsa. Ya, bangsa Indonesia. Kita semua tentu harus bersyukur dong. Betul. Iya nggak? 75 75 tahun kemerdekaan kita. Udah nggak muda loh. Gimana Pak Kang? Sudah tidak muda lagi. Sudah tidak mudah. Nah, dalam kondisi yang semakin tua, semakin berpengalaman, kita tentu pastikan diri sebagai negara yang makin berjaya. Amin. Ya, makin maju dan makin berjaya. Betul. Harapan Dan semua tentunya rakyat Indonesia itu Pak. Iya. Di ulang tahun yang ke-75 ini, saya punya kebanggaan lain loh. Apa nih Pak Kang? Bangga dong, karena di usia yang ke-75 ini, Freeport sudah jadi milik kita. Oh iya. Ya kan, mayoritas loh. Nah, kemudian bangga juga bahwa kita lihat sekarang, infrastruktur kita sampai jauh ke desa-desa. Semua sudah makin lancar. Betul sekali. Dengan begitu, kita berharap hasil tani kita nih, ya, di segala pelosok bisa tertransportasikan dengan baik. Amin. Ya, sehingga semuanya semakin jaya dong. Maka Betul. kita yakin ke depan kita pasti maju. Terlebih, mungkin Anda masih ingat kalau saya dari zaman dulu sering kali bilang, Indonesia hendaknya kalau kita berpikir industrialisasi, maka kita juga tidak boleh melupakan dan bahkan memprioritaskan industrialisasi dalam bidang pertanian dong. Oke. Ya kan? Saya sering kali umpamakan, kalau kita berada di satu jalan nih, yang lain dagang elektronik, yang lain dagang mobil, yang lain dagang mesin-mesin. Mereka semua butuh makan loh. Iya. Kita butuh bikin warung Tegalnya toh. Jadi jangan sampai melecehkan warung-warung Tegal loh. Karena dunia butuh makan. Betul. Nah, oleh sebab itu, ke depan jangan lagi deh kita import bahan pangan. Kita harus bisa swasembada dong. Iya. Beras gitu kan. Oh, so pasti. Tapi kita yakin, sebagai anak bangsa, kita yakin kita akan berjaya. Betul Pak Kang. Yakin Pak Kang. Harus dong. Apa yang menyebabkan Pak Kang begitu yakin? Karena, jadi saya buka deh. Karena saya betul-betul hormat kepada Bapak Presiden yang kemarin mencanangkan adanya satu kota untuk cadangan pangan Indonesia. Ya, berarti prioritas pertanian sudah sudah terfokuskan toh. Ya. Dan kalau dari data kelahiran kita merdeka, maka berkali-kali, mungkin bisa dilihat videonya. Saya ada wawancara terakhir saya ditanya oleh penerbit Bupindo, dan saya jelaskan kenapanya di situ. Kalau di sini saya berpanjang-panjang kata, habis lagi waktu kita untuk cerita yang lain. Nah, memang dunia pertanian harusnya lebih difokuskan ketimbang bidang lain, walaupun saya tidak mengatakan bidang lain itu
tak perlu dikembangkan begitu. Iya kan sekarang yang juga berkembang adalah infrastruktur, kemudian pertanian, swasembada, BUMN juga sudah mulai lagi menarik satu demi satu. Betul. Di bawah holdingnya semen misalnya, juga Iya. sudah semakin dikuatkan. Tapi kalau ke pertanian yang saya yakin gitu ya, yang saya optimis bahwa kalau pertanian maju berarti rakyat bawah semua akan naik ke kelas menengah dong. Amin. Ya kalau dulu hasil panen nggak bisa dibawa ke kota, buat apa di desa? Iya, Yang di kota malah import. betul. Ya kan ironis toh. Nah sekarang ironisnya mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi. Iya deh, semuanya baik-baik saja. Walaupun sekarang kita juga masih berjuang dengan corona yang serasanya nggak selesai-selesai ini. Itu satu ya kan? sisi, ya kan? Apa yang dilakukan pemerintah juga bisa membantu untuk Betul. Satu sisi kita harus prihatin dengan corona ini. Tapi di sisi lain kita tidak boleh kehilangan optimisme kita untuk maju. betul. Oke, baiklah. Malam hari ini, Feng Shui sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, sahabat Sonora, bersama dengan Bapak Kang Ongkian. Kita akan sapa-sapa dulu yang di YouTube, Pak Kang. Tuh, kemarin kita belum selesai bicara. Kemarin itu yang Orang apa ya, Pak Kang, kaya, ya? orang susah. Oh iya, Kaitannya dengan betul. nasib dan siasat. Bagaimana tuh? Mhm. Nah kalau kita bicara nasib, kan itu memang udah merupakan takdir ya. Mhm. Siapa lahir di keluarga mana? Apakah keluarga itu kaya atau miskin? Bisa milih nggak sih? Enggak. Nggak bisa. Tapi manusia kan sudah dilengkapi dengan akal pikiran. Iya. Ya, jadi kalau tadi kita bicara adalah takdir, maka menjadi nasib kalau kita mau berjuang dong. Berarti nasib masih bisa berubah kan? Betul. Ya. Nah, kalau kita menjadi miskin ataupun kita itu kaya, itu kan nggak ada, kaya bukan ada jaminannya, miskin bukan ada tuahnya. Betul. Ya, orang yang kaya nggak bisa memanage kekayaannya, besok selesai sudah. Ada juga ya begitu ya, betul. Ya kan? Nah orang yang miskin yang tiada bukan tua, bukannya satu hal yang nggak bisa dirubah. Tapi tentunya bukan berarti harus menuju menjadi kaya, toh? Harus dengan sebuah perjuangan, ya toh? Iya. Nah, yang penting manusia mau berusaha. Nah, dalam kaitan berusaha tadi, kita mengenal nih, ya, kita diajar dari nenek moyang bahwa manusia lahir sebetulnya sudah pandai juga kan. Oke. Ya kan ada akalnya dong, ada otaknya dong. Iya. Ya toh? Nah, barulah dia memupuk kepandaiannya dengan belajar, dengan sekolah. Ya. Nah, yang informalnya bisa didapat dari pengalaman. Jadi jangan keliru, jangan kecewa. Kalau kita kan kemarin membacakan beberapa orang punya masalah. Ada yang utangnya nggak kebayar gitu. Betul. Ya. Ada yang selalu merasa sial gitu kan. Iya. Tetapi kita diajar bahwa memang pengalaman itu didapatkan dari banyak berbuat kesalahan. Nah, kalau kita udah berasa salah, kita perbaiki dong. Iya. So, kalau kita nggak perbaiki, maka itu namanya bukannya pengalaman. Itu nerimo, selesai sudah. Nerimo, Iya betul. kan? Nah, tetapi saya mau nyinggung, ada orang bilang begini juga kan. Gimana Pak Kang? Bahwa bakat itu di dunia tuh nggak ada. Oh gitu? Nggak ada. Jadi semua orang kalau mau sekolah jadi dokter, pasti jadi dokter. Mau jadi insinyur sipil, insinyur mesin, pasti jadi. Oke. Saya percaya. Ya, yang namanya Daniel mau jadi dokter, kenapa enggak kalau dia sekolah kedokteran? Betul. Ya toh? Pasti bisa.
tetapi pernah nggak kita samai ada dokter yang berdangan dingin, ada dokter yang expert gitu ya, ada dokter yang malah kalut. Iya. Ya karena apa? Karena bukan di bakatnya, karena misalnya didorong oleh orang tua. Nah, makanya kita harus menemukan siapa kita dan apa yang kita bisa kuasai dengan expert mungkin supaya kita menjadi seorang yang profesional di bidang kita. Gitu? Nah, tetapi satu hal yang paling menentukan tentu adalah karakter. Ya. Berkaitan dengan karakter kita belum lama sudah bicara juga kan, Daniel. Ya, berkaitan dengan karakter setelah jeda boleh ya Pak? Oh boleh, silakan. Ya, potong sebentar sahabat Sonora, berkaitan dengan karakter apa yang akan disampaikan Pak Kang, ikuti setelah jeda berikut ini. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang, tentang karakter tadi Pak Kang? Iya, saya ulang ya. Memang bakat itu penting. Ya, pendidikan penting. Penting, jelas. Pengalaman penting. Ya, saya bisa aja menjadi seorang dokter, seorang insinyur mesin, tapi seberapa expertkah saya, gitu toh? Jadi saya tentu saja bisa cari pengalaman, ya. Tapi seberapa jauh pengalaman yang saya dapatkan dari bidang yang saya tidak cocok. Namun karakter nampaknya jauh lebih penting deh juga kan. Karakter ini seperti apa nih Pak? Nah, misalnya gini deh. Kemarin kita pernah bicara kalau tidak bisa tersenyum, jangan buka toko. Oh iya benar. Iya dah. Nah, siapa yang mau datang kalau muka kita cembetut? Betul. Itu, tetapi bukan berarti orang yang tadinya nggak bisa tersenyum, kemudian tidak bisa tersenyum selamanya. Enggak dong. Karakter senantiasa bisa berubah. Iya dong. Betul. Bisa karena lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, saya acungkan jempol ketika Presiden kita Pak Jokowi saat itu mengatakan bahwa kita perlu ini merevolusi mental, ya. Oh iya. Itu kan daripada kaitannya dengan karakter, Nah, kita bisa merubah, ya kalau kita mau. Namun ada orang yang bilang begini juga kan, saya udah berusaha loh berubah. Tapi ketika ditoel, saya tersinggung, saya gebuk tuh orang, saya bilang. Padahal orang itu mau kasih kita Kang Tau loh, mau kasih kita rezeki gitu. Nah, jadi gimana dong? Nah, ternyata juga kan, karakter kita bisa berubah dari negatif menjadi positif, bisa juga berubah dari positif menjadi negatif. Nah, dalam konteks ini, dari lingkungan yang sifatnya abstrak misalnya, yaitu energi, ya
Nah, kalau energinya buruk, bahkan kesehatan fisik, psikis juga bisa keganggu dong. Ya. Nah, kalau kita kemarin udah bicara kan, juga kan ada orang yang tampangnya kaya loh. Iya. Ya, tapi ternyata kok hidupnya susah. Ada orang yang susah, ternyata kayaknya luar biasa. Nah, orang yang susah ternyata kaya luar biasa, dia sudah menemukan ganjalan hidupnya. Dia udah singkirkan tuh batu sandungan juragan. Dia udah singkirkan semua energi-energi negatif. Nah, ada orang yang tampangnya kaya tapi hidup susah. Dia nggak, selama ini dia nggak pernah sadar di mana kekeliruannya. Ya, bisa dikarenakan lingkungan, bisa juga dikarenakan rumahnya nggak benar. Nah, kalau memang rumahnya selama ini dia hidup susah, kemudian dia pikir ya memang gua orang susah, dari nenek moyang gua udah susah, ya tinggal di tempat yang ya nggak, ya bukannya kita bilang dia miskin loh ya, maksudnya dengan energi yang jelek, rumah yang sederhana, rumah yang bagaimanapun orang katakanlah rumah itu rumah yang nggak semenggak sekalipun, tapi kalau energinya bagus bukan berarti ada energi negatif loh, energi positif loh. Ya, jadi jangan mengukur daripada rumah itu mewah atau tidak. Tapi dari sirkulasi energi nomor satu, apakah energinya baik atau tidak. Nah, ini kita membuang batu sandungan. Nah, kalau masih ada waktunya, saya mau kemudian menjawab nih pertanyaan-pertanyaannya. Masih oke? Masih 5 menit Pak Kang, silakan. Mungkin nggak kejawab semua, kita sambung di minggu depan. Ada Pak D, ingat nggak? Iya. Dia sio ayam. Kenapa sih katanya masih saja sulit, ya? Padahal nggak ciong katanya. Ada halangan. Iya. Nah, dalam konteks ini mudah-mudahan Pak D ini bisa paham. Memang tahun tikus logam Imlek 2571 ini kan tahun yang ciong. Jadi kalau dia paksain diri di tahun ini untuk bangkit tanpa dia memahami situasinya, malah dia akan makin tercebur juga kan. Oh gitu. Iya, makanya kita setelah saya menulis buku sebagai patokan utama, kan tiap bulannya kita buat. Makanya tolong diseksamai, bulan ke-7 Imlek udah saya upload loh. Ya, 2 video yang kita perlu garis bawahi untuk kemudian kita bawa ke bulan ke-7 Imlek adalah beberapa hal positif yang sekiranya bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah sikap optimis, ya. Sikap optimis di masa Lakwe lebih mudah diwujudkan, walaupun tidak bisa kita katakan maksimal. Nah, di bulan ke-7 kita khawatir sikap optimis tadi justru akan meledak luar biasa, ya. Negatif atau positif tergantung manusianya. Tanpa imajinasi, untayan ambisi mudah retak. Jadi kita pikir nih, ada sebuah imajinasi, ya, ada sebuah daya hayal, daya pikir, ya, yang juga tentu saja mendalam. Kemudian ada satu ambisi yang teruntai. Artinya apa? Artinya sangat mungkin kita banyak kemauannya di bulan ke-7 Imlek. Ya, jangan-jangan yang satu belum selesai, kita mau yang satu lagi. Bagaimana sih dinamikanya di bulan ke-7 Imlek? Saya garis bawahi bahwa karena ambisi menguat, ya, dan perasaan juga mengental, maka yang kita khawatirkan, ya, unsur tanah, ya, sebagai sebuah disiplin, dia akan sulit sekali, sulit dalam mengekang perasaan yang berlebihan, sulit sekali untuk tidak menuruti kehendak yang berlebihan. Artinya tanggung jawab pada masa Citgue harus kita
pertanyakan, harus menjadi tanda tanya yang besar. Kemudian unsur api, semangat, melempem, terancam oleh perasaan yang berlebihan tadi. Ya, oleh sebab itu bagi Anda yang terutama dalam komposisi kelahiran elemennya tiada unsur api, Anda harus senantiasa memacu agar termotivasikan semangat kita untuk bangkit. Yang paling mengkhawatirkan adalah unsur kayu. Ketika ambisi begitu membesar, leadership prinsip dipatahkan, ya nggak sanggup lagi. Jadi prinsip bisa terinjak-injak. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus mewaspadai manajemen kita. Ya, jadi ini ya untuk menjadi pedoman bulanan. Jangan sampai kemudian apa yang menjadi sesuatu yang bersifat pantangan kita tabrak juga. Jangan dong. Ya. Namun kalau kita bicara pade-pade, kenapa masih saja sulit? Berarti bukan hanya tahun ini kan? Berarti sudah lama dia sulit. Iya. Nah, tentu kita harus menghitung, ya. Apakah pada tahun yang ciong dia pernah melanggar nggak sih? Ya kalau dia itu tahun ayam, tahun jeleknya kapan aja tuh juragan? Waduh, Ayam musuhnya sama siapa sih? sama pisau Pak Kang. Itu ayam. Ayam goreng. Kalau sio ayam beda dong. Sio Ya. ayam itu musuhnya apa Pak Kang? Nah, bahkan kalau legendanya, sio ayam itu punya tanduk yang bagus, malah dipinjamkan ke naga sampai hari ini gak dikembalikan sama Wah, naga. naga itu. Tapi itu mitos ya. Ceritanya begitu ya. Nah, tetapi musuh daripada ayam bukannya naga. Ya, keliru kalau kita bilang naga. Yang paling besar adalah dengan kelinci secara garis besar loh. Ya, kemudian dengan tikus, dengan kuda, dan dengan ayam sendiri. Nah, kalau dalam tahun-tahun tersebut kemudian dia merubah rumahnya, atau dia pindah rumah, atau dia pindah pekerjaan, buyarlah semua harapan. Nah, kemudian kalau kita nggak sadar di tahun yang sudah di tahun kelinci misalnya kita bikin kesalahan, ya seharusnya kan kita butuh waktu tuh nanti memperbaiki. Di tahun kuda kita bikin lagi, makin dalam, ya. Oh. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk kasus seperti yang dialami oleh Pak Pade. Terus ada yang apa? Elizabethnya KTP. Pak Kang aku sio ular. Kenapa belum ada rezekinya? Nah, tahun ular ini lagi bagus. Ya. Kenapa nggak ada rezekinya Pak Kang? Nah, kenapa sih? Jangan-jangan dia kalau kasusnya sama dengan si Pade-Pade, dia melakukan kesalahannya pada tahun apa tuh? Tahun macan, tahun ular, tahun monyet, atau tahun babi bahkan musuhnya. Nah, kalau dia terus jatuh susah di tahun babi yang kemarin, kan kemarin nih tahun 2019 tahun babi. Enggak, keliru. Mestinya dia tuh masalahnya kemungkinan besar dia pernah berbuat kesalahan juga di tahun yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, tetapi kalau saya lihat Elizabeth KTP mestinya wanita toh. Betul. Ya. Ada juga namanya Mary Julie. Mary Julie juga wanita toh. Betul. Nah, dalam konteks ini kita juga perlu tahu belum tentu yang bikin kesalahan mereka berdua. Apakah yang membuat kesalahan itu bisa jadi adalah kepala keluarga mereka. Oh, Ya. pengaruh. Pengaruh dong. Apakah itu dia suaminya atau kakaknya atau orang tuanya bisa jadi. Nah, kalau misalnya dia ikut sama orang tuanya masih berbisnis. Kemudian orang tuanya pada tahun di mana orang tuanya lagi ciong membuat kesalahan, ngembet semua tuh juragan. Oke. Ya. Kita harus putus di sini Pak Kang. Oke, jadi ada beberapa lagi, mungkin ada 7 lagi yang bertanya. Kita akan selesaikan di minggu depan. Oke, juragan. Baik.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang sudah antri panjang, Pak Kang. Yang penting buat sahabat Sonora selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Terima kasih untuk Raisa, Pak Kang. Raisa. Betul, double S. Raisa double S. Oke. Tanggal 8, Tanggal 8 bulan 1, bulan 1 tahun 96. tahun 96. Jamnya Tanggal jam 8 bulan 1 tahun 96 jam 8 sampai 9 pagi. Oh, kalau dia udah masuk jam 9 beda ini. Oke, berarti ini antara jam 8 dan jam 9 ya? Iya. Oke. Pekerjaan yang cocok di bidang apa, Pak Kang? Kemudian ada keinginan lanjut kuliah S2, apakah bagus? Kalau untuk S2 potensinya sih oke ya, ada. Nggak ada masalah, apalagi juga S-nya dia dan udah 2. Ini harus S2 ya? Iya, jadi S-nya juga memang 2. Yang penting Raisa bisa disiplin dan meningkatkan semangat. Masalahnya Raisa ini suka kehilangan semangat. Oke. Nah, kalau dia punya semangat hilang, dia udah nggak mau tahu apa-apa. Ini yang repot loh. Jangan sampai nanti dana kebuang tapi percuma, cuma sampai tengah jalan belok gitu ya. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan ke Raisa, Raisa punya kemampuan bisnis yang bagus. Waduh. Ya, dan Raisa punya nilai keberuntungannya luar biasa. Bukan hanya saya tidak bicara nilai keberuntungan di tahun ini, tapi keberuntungan dia bagus. Asalkan, ada asalkan nih, ada 2 ya. Tadi kan kita udah bilang soal semangat, tapi ini yang lain, yaitu asalkan Raisa tidak mudah tersinggung, tidak banyak ngelamun ya. Dan kedua, Raisa harus berani bikin target setinggi mungkin. Oke. Ya, karena apa? Dengan target yang tinggi itu Raisa pasti berhasil. Amin. Ya, nggak gampang loh untuk saya mengatakan pasti. Iya loh, Pak Kang. Iya, tapi memang potensinya ada dan saya yakin dengan Raisa. Ya, asalkan Raisa semangatnya naik, kemudian tidak mudah tersinggung, ya, jadi tidak banyak melamun juga, dan meningkatkan ambisi. Saya yakin, terutama apabila bisnisnya itu di bidang berunsur air dominan. Air dominan. Kedua, berunsur logam dominan. Ada lagi yang ketiga, tapi saya nggak mau sebut, lambat. Air dominan atau logam dominan aja ya? Betul dong, saya berharap air dominan gitu. Termasuk juga pilihan kuliahnya, Pak Kang? Oh iya dong, jadi kalau kita bicara masalah seni, Raisa seninya tinggi. Dan kalau dia mau jualan seni, juga luar biasa gitu. Oke. Baik. Begitu Raisa, semoga terjawab pertanyaannya.
Kemudian ada Yosep, Pak Kang. Yosep. Yankee Oscar Sierra Echo Papa Hotel. Oke. Lahirnya tanggal 11 Tanggal 11 bulan 2 bulan 2 tahun 73. tahun 73. Tanggal 11 bulan 2 tahun 73. Ya, Ya, jamnya 9.15 pagi. pagi. Ini bertanya tentang usaha yang cocok, arah rumahnya, baju warna apa, dan akan berencana mengadopsi anak, Pak Kang. Oh, sudah cocok dengan anak saya atau tidak? Ya, ini apa namanya? Namanya Jeff, Pak Kang. Siapa? Jeff, Jakarta Eko Victor. Oke. Tanggal 23 Tanggal 23 bulan 12 bulan 12 tahun 2013. tahun 2013. Jamnya Ya, 16.36. 16:36. 36. Oke. Begitu. Kita mulai dari usahanya dulu, Pak Kang. Usaha ya, dia kemampuan usahanya termasuk tinggi, tapi agak ya sedikit angkuh lah gitu. Keangkuhannya yang harus dibuang ya. Juga walaupun tidak sehebat tadi tadi Raisa, betul. dia juga gampang tersinggung. Yosep ini. Betul. Nah, yang bakalan diadopsi atau sudah diadopsi, Jeff ini biangnya tersinggung. Waduh. Ya. Oke. Nah, ini yang harus diwaspadai. Iya. Ya, memang kalau kita berbicara kecocokan dalam ide ya, dalam cara berpikir, tapi kan masih kecil ya. Iya. Memang ada. Namun buat kecocokan lainnya saya khawatir. Oke. Ya. Akan banyak benturan di kemudian. Jadi ini yang perlu diwaspadai karena yang satu saya khawatir Joseph bisa otoriter walaupun dia bukan tipikal orang yang keras kepala tapi perasaan tersinggungnya itulah ya. Nah, dihadapi oleh Jeff yang juga seperti itu. Saya khawatir ya satu ketika ada masalah. Itu aja yang harus Ada yang bisa dilakukan nggak, Pak Kang, untuk menghadapi ini? Agak sulit ya. Agak sulit. Jadi paling tidak keduanya sama-sama menyadari setelah mendengarkan ini. Betul. Begitu ya? Padahal keduanya bersio yang sangat cocok kan. Kerbau dengan ular itu paling cocok. Ya, jadi orang beranggapan gua kalau sionya kerbau punya anak ular pasti akan jadi luar biasa. Belum tentu gitu ya. Jadi yang saya khawatir akan ada timbul tantangan daripada Jeff ini gitu. Ya, jadi paling enggak kalau untuk menolong dua-duanya jangan pakai baju-baju gelap lagi deh ya. Dan si Jeff-nya tolong sering dikasih pakai baju hijau supaya punya prinsip. Sebab kalau enggak, sekarang usianya 8 tahun, 10 tahun lagi kita nggak tahu bergaulnya sama siapa dan dia jadi siapa. Karena dia limbung dalam hal prinsip. Gitu ya. Sorry ya, bukannya saya mau melemahkan Joseph, tapi saya harus mengatakan kesimpulan saya seperti itu. Ya, tapi dengan cara tadi mudah-mudahan akan ada perubahan. Nah, bidang bisnisnya Joseph yang paling cocok bidang berunsur air dominan. Air dominan, baik. Arah rumahnya, Pak Kang? Arah rumah sebaiknya menghadap selatan atau utara. Oke. Baik. Kita juga sebentar, Pak Kang? Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang, Ya. ada Erik dari Bandar Lampung, Pak Kang. Erik dari Bandar Lampung. Ya, Eko Romeo India Kilo. Erik tanggal 27 Erik tanggal 27 bulan 11 bulan 11 tahun 84. tahun 84 Jamnya 4.45 pagi pagi. 4.45. Oke. Kemudian istrinya atas nama Lia. Iya. Lia ini tanggal 10, tanggal 26 Tanggal 26 bulan 2 bulan 2 tahun 90. tahun 90 Jamnya 19.15. 19.15. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah, oke, anaknya saya bacakan saja tanggal dan jamnya. Ada K K K. Eko India. Oke. Tanggal 10 Tanggal 10 bulan 1 bulan 1 2015. 2015 Jamnya 21.15. 21.15. Kemudian anak kedua atas nama Rin. Rin. Ya, Romeo India Nancy. Ya. Tanggal 31 31 bulan 1 bulan 1. 2019. Ya. Jamnya 9.25. Oke. Oke, yang pertama adalah investasi saham, Pak Kang, untuk Erik. Cocok atau tidak? Dia investasi saham jangka panjang dia untung, jangka pendek dia rugi. Jangka panjang untung, jangka pendek rugi. Pekerjaan yang cocok di bidang apa dari Pak Kang? Dia pekerjaan yang paling cocok terutama di bidang air, kedua di bidang logam. Oke. Kemudian, apakah saya ciong dengan istri dan anak pertama saya yang bersio kuda? Karena semenjak menikah ekonomi merosot, Pak Kang. Nah, itu yang kalau soal merosot, itu bukan dikarenakan cocok atau tidak. Oh, oke. Ya, tetapi dikarenakan kapan mereka menikah, gitu ya. Nah, kalau menikahnya keliru, bisa ke laut semua. Ya, padahal kalau kita berbicara potensi, ya, Erik ini mestinya orang yang kayanya luar biasa, gitu ya. Oke. Iya, tetapi kita juga nggak bisa bilang itu dikarenakan ketidakcocokan dengan anak atau dengan istri. Masalahnya Erik sendiri bawaannya maunya merintah. Oke. Ya, susah untuk terjun sendiri dalam segala hal. Saya khawatir dalam bidang pekerjaan dia lebih mengharapkan orang lain gitu. Ya, banyak hal-hal yang dia delegasikan ke orang lain. Kalau dia sebagai karyawan, mungkin hal itu bisa terminimaliskan karena dia harus disuruh, ya toh? Tetapi kalau dia itu bekerja sendiri, yang dikhawatirkan justru dia banyak dibohongin orang.
Karena potensi Erik dibohongi orang itu sangat besar. Dan dia mudah percaya gitu. Dan dia juga nggak tegaan. Jadi banyak aspek yang bisa membuat dia terus merosot gitu ya. Jadi belum tentu. Saya nggak bisa bilang iya atau enggak karena kan sesuai hitungannya ya, data kelahiran, data pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi tanpa menghitung pernikahannya sudah banyak hal-hal yang menjadi handicap buat dia, buat kemajuannya gitu ya. Iya. Dan dia sendiri tidak punya ambisi yang mantap. Ambisi yang mantap ya, yang berkeyakinan teguh justru berada di Lia gitu. Oke. Nah, kalau pernikahannya itu tidak sesuai waktu, maka nggak mungkin bisa terjadi sinergitas di antara keduanya. Padahal kalau waktunya tepat, sinerginya tentu akan mengangkat ambisi. Dan kalau ambisi terangkat, maka apa yang tadi saya katakan selalu mendelegasikan ke pihak lain, itu juga akan terminimaliskan begitu. Oke. Jadi banyak aspek yang harus kita hitung. Oke. Nah, jadi untuk tadi pertanyaan kedua itu tidak berkaitan dengan kecocokan istri dan anaknya, ya? Saya nggak bisa bilang iya atau tidak. Karena saya kan butuh data lebih lanjut gitu. Oke, baik. Iya. Nah, untuk arah rumah dia Pak Kang, ini pertanyaan ketiga. Arah hadap rumah saya yang cocok menghadap kemana? Ke timur. Ke timur. Iya. Baik. Apa yang sebaiknya dilakukan Erik untuk menghadapi penurunan ekonomi ini Pak Kang? Nah, kembali lagi dong. Saya mesti tahu semuanya, detailnya ya. Kalau sekarang saya mesti tanya dulu, apakah bidangnya Erik? Kalau bidangnya Erik itu sekarang ini di bidang usaha kayu, ya hancur. Oke. Tapi kalau Erik kemudian dia diawali dari mulai beli saham, sahamnya dia simpan, ada untung dia jual. Karena dia merasa untung, dia pikir dia cocok. Kemudian dia fight, spekulasi. Oke. Ya dengan waktu yang mepet gitu kan. Ya ke laut tuh duit. Ya, jadi nggak bisa bilang oh ini pasti karena pernikahan, oh ini pasti karena anaknya. Saya belum berani bicara seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab Erik. Kita berpindah ke Ivon Pak Kang. Oke. Ivoni, double N belakangnya Y. India Victor Oscar Nancy Yankee. Ivon, iya. Tanggal 18 bulan 6 tahun 97. Tanggal 18 Bulan 6 tahun 97. Tahun 97 Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Karir dan jodoh Pak Kang. Jodoh ya, show kerbau lagi bagus deh. Wih. Nggak ada, cuma jangan bikin orang jadi takut dong. Ivon itu kalau lagi marah, setan ikut kabur. Wih deh. Gua ini ya Pak Kang. Nah, padahal dia bukan orang yang keras kepala, bukan orang yang punya dendam gitu. Jadi buat dia kalau udah marah dia plong. Nah orang lain bisa nggak terimanya? Bisa plong nggak orang lain? Iya, orang lainnya belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kalau kita bicara jodoh, buang deh tuh ya emosi yang berlebihan. Cuma itu aja kok hambatannya, lain-lain. Dia tentu adalah, Ivon adalah wanita yang menawan gitu ya. Iya, cuma itu satu aja kok. Oke. Karirnya bagaimana Pak? Karirnya bagus, ya masa depannya bagus. Tetapi kalau untuk bisnis dan dia mampu berbisnis, ya kembali ya semangatnya dipupuk, emosinya dibuang. Oke. Apa namanya? Yang cocok bidang apa sih karirnya? Bidang kayu. Bidang kayu. Ada dua lagi. Saya nggak mau sebut karena perbandingannya 1:5. Oh, oke. Jadi fokus ke kayu nih. Banyak juga pilihannya, silahkan baca di buku dari
Bapak Kang Hongkian ya. Oke, tepat jam 9 Pak Kang, sudah kita menjawab dari Ivoni menutup kebersamaan kita malam hari ini. Cepet banget ya waktu ya. Iya loh, mau tambah sejam lagi Pak Kang? Tetapi walau bagaimanapun, walaupun itu waktu bergulir begitu cepat, yang kita harapkan adalah keberhasilan sahabat sonora. Karena keberhasilan sahabat sonora, kesuksesan sahabat sonora, artinya juga sebuah kejayaan bagi masa depan bangsa kita. Amin. Baik, Pak Kang Hongkian, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama juga Gan, selamat malam, sukses selalu.